Selamat pagi sahabat celoteh Papijo. Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa. Gimana caranya kita bisa mengafirmasi diri kita sendiri setiap harinya untuk menjadikan hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang istimewa, penuh dengan keajaiban, penuh dengan anugerah daripada Tuhan. Oke, hari ini kita mau sedikit bahas tema yang akan aku sampaikan beberapa kali dan beberapa episode kedepannya itu tentang leadership, tentang kepemimpinan. Kenapa bicara tentang kepemimpinan? Atau mungkin di antara kita ada yang berpikir bahwa saya bukan seorang pemimpin. Tapi ingat saudara-saudara, sahabat celoteh Papijo, bahwa setiap diri kita, setiap insan kita adalah seorang pemimpin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Oke? Kita semua adalah seorang pemimpin. Gak ada satupun yang bukan seorang pemimpin. Oke, beberapa waktu yang lalu aku diberi sebuah perkataan yang simple tapi mendalam. Jadi gini, ada statement bahwa seorang pemimpin itu tidak takut melakukan kebenaran meskipun, kuncinya di sini, meskipun orang lain belum tentu bisa menerima itu sebagai suatu kebaikan atau suatu keburukan. Bisa menanggapi dari sisi positif ataupun sisi negatif. Tapi seorang pemimpin, dia tidak takut menyampaikan, melakukan sebuah kebenaran. Ini kuncinya saudara. Oke, seorang pemimpin yang baik, dia akan beraksi, akan bertindak sesuai dengan kebenaran dan menyampaikan segala sesuatu hal, bukan untuk meng-hide atau menyembunyikan sesuatu atau untuk berpihak kepada salah satu pihak. Oke, tapi seorang pemimpin yang baik dan yang benar adalah mereka yang siap menyampaikan kebenaran tanpa memandang siapapun dengan kondisi apapun. Dia akan menyampaikan sebuah kebenaran tadi. Ketika ada sesuatu yang salah, dia akan tegur. Ketika ada sesuatu yang benar, dia akan puji. Karena emang hakikatnya seorang pemimpin harus objektif. Bentar. Harus objektif. Kenapa? Kenapa harus objektif? Kan gitu pertanyaannya. Oke? Karena ketika seorang pemimpin dengan pola pikir dan sudut pandang yang dia sudah menjadi seorang yang subjektif, kita bisa mempertanyakan kualitas seorang pemimpin tadi. Kita bisa mempertanyakan kualitas seorang pemimpin tadi. Kenapa? Ketika seorang pemimpin dia sudah berada pada posisi subjektifnya, maka akan ada muncul perasaan enak tidak enak, gengsi, emosi, dan kemudian dia akan bertindak sesuai apa yang dia inginkan, dan kemudian mengesampingkan yang namanya kebenaran. Memang kadang seringkali kita untuk menyampaikan sebuah kebenaran tuh kita ada pergumulan batin, kita ada pertentangan dalam pikiran kita. Apakah gue harus sampein nggak ya? Apakah harus gue bahas nggak ya? Atau gue boleh begini nggak ya? Boleh begitu nggak ya? Karena kita terlalu takut. Karena kita masih pakai topeng, kita masih butuh pencitraan. Tapi seorang pemimpin sejati, dia akan menyampaikan kebenaran dan bertindak sesuai dengan kebenaran tanpa memikirkan sebuah pencitraan, tanpa memikirkan sebuah image. Di luarnya akan seperti apa? Tanggapan orang terhadap seorang pemimpin tersebut akan seperti apa? Dia don't care about it. Karena dia paham, seorang pemimpin yang baik dia akan paham bahwa peranannya adalah membentuk komunitasnya, membentuk orang-orang di sekitarnya untuk bertindak dan berkata-kata sesuai dengan kebenaran. Dan ketika kita berada kepada orang yang dipimpin, tolong bijaksana ketika kita melihat sosok yang berbeda dari seorang pemimpin kita, karena mungkin perasaan kita atau pikiran kita saat itu sedang tidak baik-baik saja, dan kemudian kita berpikir, ini maksudnya apa ya? Kok judge gue ya? Kok begini sama gue ya? Tapi ingat saudara, ingat teman-teman semua, bahwa tugas pemimpin adalah koreksi kita.
Lalu bagaimana ketika kita menemukan seorang pemimpin yang sudah tidak bisa bertindak dengan benar? Kita sebagai member, kita harus wajib ingatkan, bos, pak, kak, bu, Anda sudah mulai melenceng dari tugas dan fungsi serta peranan Anda sebagai seorang pemimpin. That's it. That's it. Dan ada hal yang lebih terpenting, bahwa mereka dalam doamu. Bawa mereka pemimpinmu dalam doamu. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu butuh hikmat, butuh pemahaman, butuh kecerdasan, butuh ketenangan, butuh fokus. Dan itu semua berasal dari Tuhan. Yo, saudara semua, sahabat Celoteh Papijo, semoga kita siap menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang tidak takut untuk menyampaikan kebenaran, untuk bertindak dengan benar, tanpa memandang siapapun kita, siapapun orang-orang di sekitar kita, tanpa memikirkan side effect-nya, tanpa pencitraan, tanpa topeng tadi. Dan ketika kita berada pada posisi member, ketika kita ditegur, tangkap itu sebagai sisi positif. Ketika kita ditegur, ketika kita dimarahin, artinya memang ada something wrong, ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Perbaiki, dan jadikan tim, jadikan kelompok kalian, kelompok kita semua itu adalah kelompok yang memberkati satu sama lain, yang support satu sama lain tanpa ada konflik dari dalam. Jangan mau kelompok kita digemboskan dari dalam, tapi bagaimana caranya kita membuat kelompok yang tangguh, baik di luar maupun kuat dari dalam. Yo, semangat pagi.